Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902. Dosen saya dosen Adi Mursalim SEMM dan makul saya itu makul MPI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang ekspor dan impor Indonesia. Hal-hal yang saya ingin jelaskan yaitu pengertian ekspor dan impor, kegiatan, jenis, serta manfaatnya. Bangsa Indonesia sudah mengenal perdagangan antara negara sejak dahulu. Peninggalan sejarah membuktikan bahwa bangsa Indonesia sudah melakukan perdagangan dengan negara lain. Misalnya, Cina, India, dan bangsa-bangsa di Eropa merupakan beberapa negara yang pernah melakukan hubungan perdagangan dengan Indonesia. Kegiatan dagangan Indonesia dengan negara lain sampai kini masih berlangsung. Malah kegiatan perdagangan ini semakin luas. Begitu beragamnya barang yang diperjualkan dalam kegiatan perdagangan antara negara tersebut, semakin berkembangnya teknologi, baik teknologi komunikasi maupun teknologi transportasi. Setiap negara tidak bisa memenuhi kebutuhan negaranya sendiri, sehingga terjadi ingin membentuk produk antar negara. Yang pertama, ekspor menerapkan penjual barang atau jasa ke luar negeri. Dan yang kedua, sedangkan impor merupakan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Berikutnya itu kita mengenal ekspor dan impor di Indonesia. Sebagaimana kalian ketahui, Indonesia sangat banyak mengekspor barang ke negeri lain. Indonesia juga banyak mengimpor barang ke negeri lain. Begitu juga dengan Indonesia juga banyak mengimpor barang ke negeri lain. Kegiatan ekspor yang pertama, modal, yakni hal penting dalam rangka biaya, pengandalan bahan baku, biaya pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi dan bisa pengangkutan. Yang kedua, barang yakni ekspor harus dijamin kualitasnya, mulai dari bahan baku yang dipilih, pengolahan yang dilakukan oleh tenaga profesional, sampai menjadi barang siap pakai dengan kemasan yang aman. Yang ketiga, peluang pasar, yakni hal yang penting dalam perdagangan. Keberhasilan ekspor sangat ditentukan oleh adanya kepercayaan pelanggan ataupun konsumen. Yang keempat, pengaturan, yakni hal penting harus diperhatikan dalam eksportir, baik peraturan yang berlaku di negara kita maupun yang berlaku di negara tujuan ekspor. Selanjutnya, kita akan melihat jenis-jenis barang ekspor di Indonesia. Yang pertama, barang IMEK merupakan barang-barang tambangan berupa minyak bumi dan gas alam. Barang non-IMEK merupakan barang-barang yang bukan merupakan minyak gas alam, misalnya hasil pertanian, hasil industri, serta barang-barang tambang seperti emas, perak, aluminium, tembaga, aspal, dan nikel. Perkembangan ekspor Indonesia secara keseluruhan selalu mengalami peningkatan. Setiap negara selalu berubah untuk meningkatkan ekspor dari negaranya. Semakin banyak barang atau jasa yang diekspor oleh suatu negara, semakin besar jumlah devisa yang diperoleh negara tersebut. Devisa merupakan kekayaan negara berupa uang asing. Berikut saya akan menjelaskan jenis barang yang didagangkan yang diekspor. Di antaranya itu jenis hasil industri. Di Indonesia terdapat berbagai jenis industri. Yang pertama, misalnya semen, tekstil, kain batik, kertas rokok, kayu lapis, garam, besi baja, sepatu, dan sendal, dan kerajinan anyaman. Dari hasil pertanian,
Hasil pertanian terdiri dari yang pertama komoditasi ekspor dari hasil pertanian, yang kedua komoditasi ekspor dari hasil perkebunan, yang ketiga komoditasi ekspor dari hasil kehutanan, yang keempat komoditasi ekspor dari hasil peternakan, yang kelima komoditasi ekspor dari hasil perikanan, dan yang keenam hasil pertambangan. Hasil pertambangan terdiri dari IMEX dan non-IMEX. Komoditas ekspor IMEX yakni minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi yang diekspor berupa minyak mentah. Sedangkan non-IMEX terdiri dari batu bara, logam, emas perak, aluminium, besi, timah, dan nikel. Berikutnya saya akan menjelaskan manfaat dari ekspor. Manfaat bagi negara yang melakukan kegiatan ekspor yakni sebagai berikut. Yang pertama, menambah pemasukan negara. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Yang ketiga, menyerap tenaga kerja. Yang keempat, menambah pemasukan ke negara. Yang kelima, meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara negara asal dan negara tujuan. Berikutnya itu kegiatan impor di Indonesia. Kita ada yang mau melakukan impor barang dari luar negeri, baru menghentikan hal-hal yang berkaitan dengan proses impor barang atau jasa. Misalnya kualitas barang dan jasa, serta peraturan yang berlaku. Hal yang enggan terpenting bagi importir adalah memperhatikan kepentingan bangsa dan negara. Importir tidak dibenarkan mengimpor barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negara karena dapat merugikan pengusaha dalam negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis barang impor di Indonesia. Barang atau komoditas yang diimpor Indonesia sangat beragam. Barang Indonesia juga terbagi menjadi barang IMEX dan barang non-IMEX. Berikut beberapa barang yang impor Indonesia dari luar negeri. Yang pertama ada barang konsumsi. Barang konsumsi terdiri dari makanan, minuman, makanan yang diawetkan sehingga tahan lama, daging, susu, dan buah-buahan. Yang kedua yaitu bahan baku. Bahan baku terdiri dari bahan industri, pangan dan minuman, suku cadang, dan bahan kimia sebagai bahan industri. Yang ketiga, barang industri. Barang industri terdiri dari mesin, pembangkit tenaga listrik, alat komunikasi, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan mesin industri. Yang keempat yaitu jasa. Jasa terdiri dari tenaga kerja, misalnya konsultan, instruktur, dan tenaga ahli di bidang tertentu. Berikutnya saya akan menjelaskan manfaat impor. Manfaat bagi negara yang melakukan kegiatan importir adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memenuhi kebutuhan hidup penduduknya akan barang-barang yang tidak bisa diproduksi sendiri di negaranya. Yang kedua, menambahkan pemasukan atau pendapatan negara. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan bahan-bahan industri yang tidak tersedia di negaranya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui proses ahli teknologi dan tenaga ahli yang didatangkan dari negara maju. Demikian penjelasan saya mengenai ekspor dan impor Indonesia. Saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.